Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan statistika. Oke, di prodi statistika, di mata kuliah statistika di prodi kewirausahaan semester 5 ya, kelas malam. Nah, ini untuk materi hari ini, tipe statistika, variabel, sama kalau memungkinkan populasi dan sampel. Nah, sebelum dimulai, karena ini pertemuan pertama, ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, kita menggunakan buku. Nah, ini udah dikirim linknya ke grup, tinggal diklik nanti masuk. Nah, ini koleksi soft copy buku yang saya miliki. Jadi ini khusus konsumsi pribadi ya, tidak dikirim-kirim ke yang lain ataupun dicetak ulang, tidak ya. Nah, masuk ke folder statistika ya, mata kuliah kita. Ini baru ada satu. Nah, ini buku ini dipilih karena materinya yang paling mirip dengan yang kita butuhkan. Karena statistika kita statistika yang pertama, jadi dari dasar. Nah, ini menurut saya cukup mewakili ya. Nah, ini penulis ini saya dapatkan mencari masukan di internet, ternyata jatuh pada si Prem Esmen ini gitu ya, introductory statistik ya. Kalau di internet dari mulai edisi 6 itu ada. Saya langsung potong kompas saja ke edisi yang termasuk paling baru ya, edisi 9. Nah, penerbitnya ini Wiley. Menurut saya bagus gitu ya. Saya pernah menggunakan buku dari Willy di mata kuliah yang lain, itu bagus ya, dari segi konsep bener, dari segi typo kayak gitu juga jarang lah, jadi udah bagus. Dan ini kalau di buku yang itu dipakai di kampus-kampus besar ya, baik dalam maupun luar negeri. Artinya ini pun mirip-mirip itu, artinya banyak yang pakai, artinya ilmu yang standar di dunia gitu ya, bukan hanya di Banten dan sekitarnya, tapi di dunia gitu ya. Nah, ini keterangan dari 9th edition, tinggal dibaca, nanti tinggal di download saja. Oke. Nah, biar agak bagus tampilannya, saya pakai yang offline saja. Belum ada di sini ya. Belum bikin folder statistik. Sebenarnya buku yang lain juga banyak. Jadi ini sebuah buku ya, bukan kitab suci. Artinya pakai buku yang lain juga boleh, yang lebih mudah. Terkadang juga saya biasanya pakai buku bahasa Indonesia juga. Cuma memang perlu diketahui juga, kita harus tahu buku yang sebagai rujukan utama. Nah, maksudnya apa? Misalkan nih si dosen nggak pakai PPT. Nah, PPT ini ngeringkas dari sebuah buku, misalkan buku bahasa Indonesia. Nah, buku itu dapat ngeringkas dari buku bahasa Indonesia yang dapat terjemahan bahasa Inggris. Nah, dapat ngeringkas. Nah, si buku terjemahan bahasa Inggris terkadang juga ada miss atau bahasa yang kadang kurang pas ya. Nah, potong kompas ke buku aslinya aja, yang buku standar di dunia lah, cenderung gitu. Nah, jadi saya memilih langsung aja buku yang edisi seluruh dunia gitu ya maksudnya. Nah, seperti itu. Kenapa pakai buku itu? Kalau misalkan pakai buku yang lain sih nggak masalah ya, sama aja. Saya juga pakai buku yang lain juga gitu. Cuma memang harus hati-hati dan harus diperhatikan, terkadang ada konsep yang salah gitu ya. Bukan salah, kurang benar. Nah, kalau dari segi konten, buku ini cukup mewakili kita yang
baru belajar statistik. Nah, di sini dari introduction, nah chapter 1 ya. Dari statistika itu apa, desain eksperimen dan selanjutnya. Terus ngomongin data gitu ya, graphing data, organizing dan graphing data. Ini juga hal yang baru ya, kalau kita baru belajar di SMA juga belum ada. Selanjutnya ada numerical descriptive measure. Nah, walaupun di SMA juga ada sih sebenarnya main median modus ya. Ini main variance standard deviation. Nah, ini belum ada. Terus ada probability. Ini udah masuk ke arah hitungan. Terus ini udah bisa digunakan untuk penelitian discrete random variable dan dari probability distribution. Dan selanjutnya ini continuous random variable dan distribusi normal. Ini standar. Standar maksudnya semua belajar itu. Terus ini juga ada sampai hipotesis test. Ini udah kayak penelitian nih. Nah, sampai chi-square, regresi linear. Nah, ini cukup lah sampai sini, kalau belajar bisa buat penelitian buat S1 ya. Nah, seperti itu. Jadi dari daftar ini, buku ini cukup mewakili ya gitu. Oke, jadi silahkan dipelajari buku ini. Pak, bahasa Inggris belum bisa saya, ya kan sekarang ada internet, bisa diterjemahkan gitu. Jadi bukan menjadi hal alasan utama ya. Oke, nah ini PPT ringkasan dari buku tadi, kira-kira seperti itu kita bahasnya. Tadi buku yang dipakai udah, alasannya kenapa sudah, cara mendapatkan bukunya sudah. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Tipe statistik. Oke, kita lanjut saja. Nah, materi statistika dasar yang tadi lah udah dijelaskan. Nah, statistik dan jenis statistika. Nah, statistika sebagai angka. Jadi sebenarnya statistika itu ilmu. Nah, ngomongin tentang angka cenderung ke populasi. Nah, tapi singkat cerita teman-teman pasti udah paham lah apa itu statistik, apa itu statistika. Oh, berdasarkan statistik, kemarin lagi heboh dia balapan MotoGP ya. Berdasarkan statistik yang menangan di 2025 tim Ducati Lenovo misalkan gitu. Nah, juga ada kabar gembira karena berdasarkan statistik pembalap Indonesia yaitu Veda Ega menang terus secara statistik. Jadi dipromosikan ke Motor3. Nah, berdasarkan statistik. Nah, artinya Anda paham lah ya, berarti data yang ada. Nah, kalau misalkan setelah kita tinjau sesuai dengan materi statistika yang kita pelajari, berarti materi atau ilmu ya statistika. Nah gitu, seperti itu. Kita lanjut. Statistika ada dua. Yang pertama statistika teoritis. Nah, ini maksudnya kita ngomongin ilmu statistikanya. Jadi misalkan mengembangkan statistika dari mulai teorinya, cara menghitungnya, ataupun kalau yang sekarang nih itu paling marak statistik dalam bentuk teknologi. Kalau misalkan yang paling standar sih di Indonesia pakainya SPSS ya, paling standar, semua kampus mengakuinya. Nah, sebenarnya di lain itu ada contohnya RStudio. Coba kita cari RStudio itu apa ya? Coba statistika RStudio itu seperti apa ya? Ada gambarnya nggak? Oh nih, Mbak AI ada nih. R dan Studio, R dan R Studio melibatkan semua bahasa pemrograman, perangkat lunak, open source, grafik. Nah, jadi ini sebenarnya aplikasi yang biasa dipakai statistik anak komputer sebenarnya ya. Gitu. Pak, ada saingannya nggak? Ada dong. Saingannya itu Python ya. Pasti sering dengar.
seperti itu. Nah, terus ada apa? Pokoknya ada banyak. Kalau misalkan dari statistika ngomongin tentang angka, sebenarnya dibagi lagi. Ada yang buat eh, memastikan hasil statistika terapan ini. Misalkan tadi ya, ada sebuah data dianalisis. Nah, ada dua lagi. Biasanya buat keputusan itu yang dipakai di penelitian statistika. Misalkan eh, produk A itu lebih banyak terjual, lebih diminati daripada produk B. Nah, misalkan kayak gitu. Itu pakai statistika. Nah, ada juga yang kayak gini. Untuk mengambil keputusan sama dan menganalisis data juga sama, cuma datanya data besar. Nah, bukan big data aja, kalau big data beneran data ya. Ini angka ya, yaitu data mining. Jadi untuk mengartikan data yang kita punya itu seperti apa. Contoh, misalkan ada saat ngomongin tentang main golf misalkan. Orang pertama, dia orang dalam kota, terus di situ cuacanya panas, dia datang. Ada orang luar kota, cuacanya panas, cuacanya hujan, terus dia datang. Ada orang yang ketiga, cuacanya panas, nggak datang. Nah, itu dianalisis pengen tahu sebenarnya yang bikin orang datang itu paling besar apa kemungkinannya. Ternyata setelah dinilai, oh kemungkinan misalkan orang dalam kota atau orang luar kota. Yang kedua, eh, apa namanya, cuacanya panas atau hujan. Nah, itu bisa dianalisis dan untuk mendapatkan eh, kemungkinan ya. Nah, itu saya pernah bikin, kayaknya bikin tulisan tentang itu deh. Sebentar kita cari ya. Kayaknya pernah bikin. Oh, ini nih. Oh, oke. Bisa diambil nggak ya? Coba. Coba kita buka websitenya. Sebentar. Coba kita cari nama saya. Badi. Nah, ini. Nah, ini pakai, ini termasuknya data mining juga. Saya kita lihat tulisannya. Ini setelah revisi beberapa kali. Nah, di sini saya punya data, maksudnya paper ini punya data terkait the testing process itu orange, pakai 3. Nah, di situ asal sekolah di sini private apa sekolah negeri ya. Oke. Yang kedua, ngikutin ujian nasional atau enggak, karena penelitian ini di berbagai tingkatan, maksudnya lulusan SMA. Nah, tapi enggak dalam satu angkatan. Ada angkatannya ikut ujian, ada angkatan yang memang enggak ikut ujian. Mungkin teman-teman termasuk angkatan yang enggak ikut ujian.
terus ikut bimbel atau enggak, sama level motivasi. Nah, ini diuji menggunakan Orange 3.38 ya. Nah, ini seperti ini, dan selanjutnya nah hasilnya adalah yang low motivation, yang tinggi motivation aja coba. Oke nih. The result of the season 3 high motivation levels and figure 5 indicate strong. Nah, itu public school dan present national exam. Ini yang mana ya jalurnya ya? Ya, oke, sini ya. Oke. Karena memang datanya cuma ada dikit ya. Jadi nggak terlalu ini ada berapa ya? Kalau misalkan datanya ada banyak, bagus lagi. Nah, yang data mining kayak gini cenderung datanya sangat banyak, akan lebih bagus. Nah, di sini 63 responden. Nah, seperti itulah. Nah, ini contoh penggunaan statistik data mining ya, cuma memang datanya ini kurang banyak. Oke, seperti itu. Makanya kalau ini aplikasinya Orange, bukan SPSS. Kalau SPSS ada lagi. Oke, kita lanjut. Tadi sampai sini. Nah, jadi statistikanya itu juga ada dua ya menurut saya pribadi ya. Ada yang tentang tadi pengolahan data seperti biasa untuk keputusan pakai SPSS. Nah, kalau yang tadi data mining. Nah, cenderung kalau data tadi nggak bisa pakai alat uji statistik yang biasa. Nah, di uji statistik juga ada banyak banget. Yang paling standar SPSS. Kemarin ada yang ngetren SEM. SEM aplikasinya apa ya, pakai SEM, lupa saya namanya. Itu Orange juga nih jarang, atau yang berbasis AI juga ada, berbasis internet juga ada, seperti Start Kingdom. Ntar kita coba ya, Start Kingdom. Nggak, maksudnya kita buka maksudnya ya. Nah, ini Start Kingdom. Nah, tuh ada tulisannya, ini bisa dites-tes, ini ada banyak tuh sampel main with nih tes, tapi ini yes, harus paham ya maksudnya. Nah, two way ANOVA, one way MANOVA, dan seterusnya. Kalau pakai SPSS juga bisa, cuma memang kekurangannya dia harus nginstal dan berbayar. Nah, kalau misalkan ini gratis langsung ada hasilnya, cuma yang datanya nggak ada. Oke, banyak lah, ada yang mungkin yang paling umum ya, yang paling umum itu yang berbasis AI. Nah, salah satunya RStudio tadi, terus punyanya Google, ada Google Collaboration ya, ada yang punyanya Google, Python, ada Python, cuma Google Collaboration dan Python cenderung apa aja bisa itu ya, bikin aplikasi dan seterusnya itu bisa, terlalu luas, tapi ya karena terlalu luas dipakai statistik juga bisa gitu. Oke, kita lanjut materinya. Jenis statistika, nah ini yang cenderung akan digunakan untuk penelitian, statistika deskriptif sama inferensial. Kalau deskriptif cenderung penyajian data, gampangannya sih kalau menurut saya pribadi itu dari data yang ada ditampilkan. Nah, nanti dari rata-ratanya, mean, median, modus, standar deviasi, hanya gitu saja bisa ditampilkan dalam bentuk tabel dan seterusnya, tuh tabel, histogram, plot dan seterusnya. Terus ukuran ringkasan juga seperti mean, median, modus, jangkauan, varian, standar deviasi, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan inferensial cenderung untuk ya penelitian. Nah, kenapa pakai statistika? Karena
dia sampel. Jadi data yang misalkan sampelnya kita neliti ke 100 orang, tapi untuk memutuskan atau untuk mencari tahu bentuk yang 1000 orangnya. Ya 100 untuk menceritakan 1000 kan beneran nggak gitu. Nah, secara teori harusnya benar dengan statistika inferensial ini gitu ya. Nah, jadi statistika inferensial baru yang dipakai buat penelitian. Misalkan, oh ada pengaruh produk X terhadap apa? Pengaruh pajak terhadap pembelian produk A, B, C, misalnya dan seterusnya. Gitu. Dan cenderung datanya itu sampel. Nanti bisa diperdalam lagi. Nah, istilah-istilah dasar dalam statistika adalah elemen, ada variabel. Nah, variabel ini ada banyak, variabel bebas dan variabel terikat. Nah, cenderung variabel yang dimaksud di sini sama variabel penelitian sama variabel statistik dalam tanda kutip mirip ya, tapi beda sebenarnya. Kalau dalam penelitian mungkin kalau variabelnya misalkan iklan terhadap penjualan, itu kan variabel, atau mungkin pakai metode apa. Nah, tapi kalau misalkan dalam statistika, ya benar sih tadi, cuma terkadang dalam satu itu nggak cuma satu. Misalkan iklan yang diomongin itu nggak cuma, ya nggak ngomongin iklan. Contoh, misalkan iklan pertama, iklan kedua, iklan ketiga, jadi ada 3 jenis iklan misalkan kayak gitu dibandingkan gitu, jadi mirip lah. Nah, contoh ya, elemennya Warren Buffett. Nah, variabelnya kekayaan, pengamatannya uangnya, datasetnya daftar total kekayaan 8 orang terkaya di dunia. Contohnya kayak gitu. Nah, ini ringkasannya. Jadi statistika seperti apa ya? Nah, statistik sama statistika itu ilmu yang mempelajari untuk menafsirkan data dari angka-angka ya. Nah, seperti itu. Lalu angka-angka yang tadi juga menurut saya pribadi ada 2 tipe. Yang satu data mining, yaitu pengertian data angka yang besar itu bisa menggunakan aplikasi yang cenderung statistika untuk data mining. Nah, sama statistika yang cenderung buat statistika yang biasa buat penelitian untuk mengambil keputusan penafsiran datanya yang pakai SPS dan seterusnya. Nah, jadi ada 2 itu. Nah, dalam kita meneliti itu ada statistika inferensial sama deskriptif ya. Cenderung kalau deskriptif yang standar lah, yang biasa. Kalau yang inferensial yang buat kayak penelitian tadi ya, nanti lebih mendalam lagi. Nah, istilah-istilah yang ada dalam statistik salah satunya adalah elemen, variabel, pengamatan, dan dataset. Nah, ini dataset berarti sih datanya. Nah, seperti itu. Nah, ini langkah selanjutnya. Nah, ini proses mungkin ya. Dari pengumpulan data, dianalisis, ambil keputusan. Wah, ini berarti statistika nih. Interpretasi hasil gitu. Oke, untuk pertemuan kali ini kita sampai di sini dulu. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Jika Anda ingin diskusi bisa disampaikan di grup kita ya, supaya diskusinya lebih berjalan. Dan buku yang tadi silahkan dibaca ya, dipelajari dikit-dikit supaya lebih paham ya. Karena memang yang disampaikan saya mungkin tidak lengkap seperti yang disampaikan buku, dan tidak sesempurna buku yang sudah edisi 9 ya, berarti udah perbaikan-perbaikan. Sekian, ambil baiknya, buang buruknya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.